Saya mau besok pagi harus ada yang terkabul. Amin. Harus semuanya terkabul. Amin. Nah, mau saya, ibu dan bapak yakinnya ekstrim. Apa tuh yakinnya ekstrim? Karena hajatnya ekstrim. Ini ya hajatnya ekstrim, yakinnya besok terkabul gak ya? Itu gak ekstrim, Pak. Besok terkabul gak ya? Itu gak ekstrim. Kalau ekstrim pasti besok terkabul. Pasti besok milik. Pasti besok punya. Jangan begini, pasti besok kebeli. Hah? Kebeli? Berarti nabung dong. Jangan ada kata kebeli. Tapi pasti punya. Pasti milik. Pasti jadi. Jangan besok kebeli gak ya? Jangan, pasti punya ya. Kayak anak saya aja, Foji, jangan main air sayang. Nanti kalau kamu main air, papa punya mobil Robicon. Foji, jangan main air. Kalau Foji main air, papa punya mobil Toyota Alphard 2, hitam genep, putih ganjil. Ini enggak, mau Toyota Alphard mesti beli. Yo elah. Kan udah tahu ilmu RDA ya, jangan beli, punya. Gitu, punya. Kan ucapan adalah doa. Jadi punya. Begitu juga Bapak dan Ibu, saya nggak setuju utang lunas harus bayar. Utang lunas harus nyicil. Utang lunas harus jual aset. Kenapa nggak utang lunas? Karena nyumpahin. Contohnya, Bapak dan Ibu nanti kalau ada yang sandalnya hilang, kesempatan Bapak dan Ibu ngomong. Misalkan Bapak dan Ibu sandalnya apa? Swallow. Berapa sih harga sandal swallow? 10.000. Sementara kita utang pinjol KTA 200 juta. Kesempatan sandal hilang. Pokoknya nih sandal kalau nggak ketemu. Utang pinjol gua sama KTA semuanya lunas. Menang banyak. Modal 10.000. Allah ijabah. Iya kan? Ini mah enggak. 10.000 nyariin. Sebenarnya gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat kan? Apa artinya 10.000? Jangan dipikirin. Udah aja kita langsung nyumpain. Pokoknya nih, kalau sampai nggak ketemu, utang gue lunas pinjol, utang gue lunas KTA. Ngomongnya begitu, tapi jangan nyari. Ini udah ngancem masih nyari. Yang bahaya kan kalau ibu yatim lagi duduk, roknya dibukain. Nggak mungkin sandal ngumpet di dalam rok, ya kan? Bisa-bisanya aja kita nyarinya. Menang banyak, ya. Nah, jadi maunya saya, ucapan adalah doa. Bisa gak ngucapnya yang bagus-bagus? Lagi macet, jangan pengen tahu, kepo. Ada apa ya macetnya? Rugilah Pak, harusnya ngomong. Cair, 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 cair. Lunas, lunas, lunas. Pokoknya apapun aktivitas Bapak dan Ibu, ucapnya cuma satu, hajat. Kalau nggak cair lunas, kalau nggak milik, kalau nggak punya. Bisa? Bapak jangan waduh macet, waduh ketinggalan pesawat nih kalau misalnya ke bandara. Jangan. Buat apa? Emang tiket pesawat berapa sih harganya paling mahal? 5 juta. Sementara hajatnya kita kan 500 miliar. Apa artinya 5 juta? Ini kayaknya nyesel bener. Aduh, ketinggalan pesawat nih. Kata goblok, lo gede hajat apa gede? Takut, gede jengkel, gede hajat. Ya udah biarin 5 juta. Mungkin doanya penumpang sebelah lo kali berdoa, biar yang sebelah telat, biar sebelah telat. Jadi dia bisa duduk lega. Jangan ya. Terakhir, saya lihat kenapa hajatnya tamu RDI lemot. Tadi barusan kita privat di Aeon Mall Sentul, di Natrabu. Makanya Bapak dan Ibu kalau hajatnya ekstrim,
buru-buru privat, buru-buru japri, gua harus privat. Nah, tadi saya evaluasi, kenapa hajatnya lemot? Ini ibu bapak tinggal nyontek aja. Kenapa hajatnya dia lemot? Sehingga yang 600 miliar nggak cair, tapi setelah dia privat, cair. Apa penyebabnya? Kalau duit keluar, mikir. Nggak boleh pak, duit keluar nggak boleh mikir. Karena duit datang juga nggak mikir. Duit masuk tuh nggak mikir. Tahu-tahu ada aja rezeki. Ada yang ngasih lah, ada yang ngasih PO lah, ada yang ngasih orderan lah. Duit masuk nggak mikir. Nah kalau duit masuk nggak mikir, duit keluar juga nggak boleh mikir. Biar nanti masuk lagi, nggak mikir, masuk lagi, nggak mikir. Ini nggak, masuknya nggak mikir, keluarnya mikir. Akhirnya mau masuk lagi, nggak bisa lah. Jangan. Contoh tahun 2014, bos sedekahnya 3,8 M ya bos, nggak mikir tuh. Oke di, bos sedekahnya 90 juta ya bos. Oke Ji, ini enggak, bos sedekah ekstrim ya bos, Jumat Barokah ya 1 juta. Dia mikir, buat apa mikir? Kan hajat kita kan jual rumah, jual kebun, jual sawah, jual kontrakan, kan dapatnya lebih gede. Apa artinya 1 juta? Kita pernah salah investasi 1 juta pernah. Duit kita dipinjam orang 1 juta pernah nggak balik. Tagihan kita macet, orang nggak bayar pernah 1 juta. Masa sedekah Jumat Barokah kita mikir, duh gede juga ya. Kalau KRDA ya wajib sedekah Jumat Barokah 1 juta, nggak boleh. Gede juga ya KRDA ya, sedekah subuh minimal 100.000, nggak boleh. Kan hajat kita gede. Nyambung maksud saya? Jadi kalau duit keluar nggak boleh mikir. Kalau duitnya masih mikir, gue angkat tangan. Nggak mau gue jadi motivator, nggak mau gue jadi pencerahan. Gue nggak mau, gue mundurkan diri. Lo cari guru yang lain. Ini enggak, duit keluar mikir, janganlah. Karena duit masuk nggak mikir. Kecuali kalau duit masuknya mikir, duit keluar juga masih mikir. Nyambung? Ya, jadi duit keluar apa sih contohnya Ji? Istri kadang ngerong-rong. Pak, besok pak buat bayar arisan pak. Berapa? 500.000 pak. Kok mahal? Ya kan arisannya di rumah makan itu pak, yang di Cikini pak, yang rumah makan Al Jazeera pak. Hah? Ya kak keluarin aja lah bu. Nih papa kasih 1 juta ya, buat arisan gope, yang gope buat bensin. Nah tuh gue setuju suami begitu. Ini enggak, suami istrinya minta dia ngerutu. Janganlah. Kalau suami kita begitu, kalau begitu nggak mau saya. Mesti pakai ilmu 3 dong biar terkabul. Apa tuh? Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Cintain istri kita seperti waktu kita pacaran, Tuhan akan kasih ridhonya. Terima kasih, terima istri kita pada saat pacaran, seminggu lagi sebelum merit, Tuhan akan kasih ridhonya. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Yang belum apa? Kasih sayang. Sayangi istri kita pada saat kita pacaran. Dulu pak, waktu kita pacaran, itu kita bawaannya pengen nenennya istri aja. Masa udah perkawinan 20 tahun, nggak mau. Pegang lagi pak, cuman bedanya rasanya dulu sekel, sekarang ambiar. Coba kalau gue tanya buat bapak-bapak, kapan yang tadi pagi megang tetenya istri? Ada gak? Loh, bos, gimana megangnya istri? Ngomong dulu apa langsung lo cemol? Ngomongnya gimana? Gelo. Kalau bapak dan ibu mau megang tete, kalau ngomong gue nggak setuju.
Janjinya dipersiapkan dengan istrinya. Kalau Pak bisa isi lagi, malah yang kita langsung pegang, Pak. Ceprot. Saya nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong? Nggak pernah, Pak. Jadi langsung lo telanjang bulat? Karena istri saya persiapan, Pak. Jarang? Iya, Jadi lo langsung cemol aja? Iya. Tadi pagi kenapa nggak megang? Ya, saya kesini. Oh. Di sini kemarin. Oh iya, kenapa tangan lo nggak tinggal di rumah? Saya pengen ketemu Pak Haji. Iya, betul. Buat ibu, siapa yang tadi pagi ngeremes alat kelaminnya suami? Coba tunjuk tangan. Loh, gimana ngeremesnya? Anggap aja nih gue laki lo. Ah, pegang aja. Oh iya. Jadi Pak, suami yang hobinya megang tete istrinya kalau pagi dan kalau sore sehari 2 kali, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar, nggak pernah. Istri yang hobinya megang alat kelamin suaminya sehari 2 kali pagi dan mau tidur, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Coba praktekin dulu. Kalau sampai saldonya di bawah 1 M, gue yang isi saldonya. Lo menang banyak. Tapi habis gue isi langsung gue santet. Ya gue mumpung lagi cari tumbal. Maksud gue dipraktekin dulu dah. Ya, karena ini ilmu luar biasa, Bu. Tidak ada di pengobatan manapun. Tidak ada. Ibu cari ke orang pintar pun nggak ada nih pengobatan. Memang ilmunya nggak waras. Yang meraktikin nggak waras. Tapi hasilnya waras. Min kali min plus. Min nggak waras ilmu gue. Yang meraktikin nggak waras bapak dan ibu. Tapi hasilnya waras. Saya nggak setuju bapak dan ibu harus kerja. Apalagi ikut usaha sini, usaha sini. Apalagi multi level marketing, saya nggak setuju. Udah aja pakai ilmu kearifan lokal. Siapa tuh? Pasangin kita sendiri. Nah, coba dipraktekin nanti pulang dari sini. Kalau memang ibu suami nggak datang hari ini, ibu praktekin. Nanti kalau suami tanya, emang ilmunya dari Pak Haji begini? Iya Pak. Kenapa? Karena ilmunya kandang embe. Nah, jadi kalau suami baru keluar dari kamar mandi, lagi pakai anduk, nah remes dah. Gak apa-apa, ini namanya kan ilmu keharmonisan. Selama ini kan kita sama pasangan hidup nggak pernah ketawa-ketawa. Jadi kan suami, mesti begitu. Gak apa-apa. Buat apa? Soalnya gini Pak. Pengen lagi Pak Haji. Hah? Pengen lagi dipegangin dulu. Alat kelaminnya kalau itu mau pengen, nggak apa-apa, dilanjut aja di dapur. Kan istri habis ngulek cabai rawit. Ya nanti kita privat sama bandot di bawah. Suaminya bandot. Ya bandot. Ada bandot di bawah, masih ada 3. Ya, jadi saya nggak setuju bapak dan ibu mobil beli, rumah beli, apa-apa beli saya nggak setuju. Punya, nanti Allah kasih lewat mana aja. Karena Robicon saya juga nggak beli, Land Cruiser saya juga nggak beli, Land Cruiser dari Pak Hengki. Ini tadi pagi orang mau ngasih saya Lexus warna putih. Kalau beli berapa Lexus? Lo bandrol, lo lihat ya di harganya. Karena dia terkabul. Pak Haji nggak boleh nolak ya, kan Pak Haji nggak punya Lexus. Oh iya, ya udah antaranya ke garasi. Nah coba Pak, gurunya bisa, masa muridnya nggak bisa? Pasti bisa. Ya. Kalau sekarang masih nyicil, lanjutin dulu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena dulu saya juga juara 1 kalau suruh nyicil. Kuliah nyicil. Nah, iya dulu saya kuliah nyicil. SK-nya ibu saya disekolahin.
Jadi bapak dan ibu masih nyicil, ya udah terusin nggak apa-apa. Tapi nanti saya mau praktekin ilmu RDAY, bapak dan ibu harus punya. Bisa gak Pak Haji saya praktekin dari sekarang biar besok pagi terkabul? Harus. Apa aja, bebas. Bisa? Pokoknya bapak sampai rumah besok pagi yang pulang, sebelum masuk ke dalam rumah wajib ngeremes itu kantong macan. Hah? Di kampung. Ya udah, kirimin fotonya lo remes di sini kayak. Sampai lo gila gue masukin rumah sakit jiwa. Ngeremes HP. Kedua, saya mau ibu besok harus praktekin ilmu RDAY. Kita lihat, nggak usah lama-lama Pak, 99 hari aja Asmaul Husna. Ada gak coba perubahan dari ekonomi? Oh lumayan Ji, setelah gue tiap pagi sehari 2 kali ngikutin. Minimal Pak, menjaga stroke tangan. Soalnya sekarang lagi musim penyakitnya stroke. Mau ngeremes apa coba? Ya udah alat kelamin suami kita aja diremes. Oh. Bisa? Oke. Yuk, siapa yang mau nanya? Bapak satu, ibu satu, yuk. Bebas mau nanya apa? Bapak siapa, ibu siapa? Tanya Pak. Boleh. Mic-nya mana? Mic-nya mana? Pertanyaannya apa? Diri Pak, biar kontolok kelihatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Juga selamat malam untuk rekan-rekan semua. Yang terhormat Pak Haji, saya punya hajat pengen menjual pekarangan Pak Haji. Bisa gak lo sambil ngeremes tete istri lo sambil ngomong pekarangannya laku, pekarangan laku. Minimal tetenya istri lo laku. Buat DP. Pekarangan laku. Nanti kan istri lo pegang sama juga laku. Iya Pak Haji. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Ya udah, praktekin ilmu baru. Itu Ngeremesnya waktunya nggak boleh kenceng-kenceng ya. Kalau ngeremesnya kenceng-kenceng, harganya jadi kecil. Ngeremesnya pelan-pelan biar harganya nggak ditawar. lembut aja. Lembut. Baik. Iya, Pak Haji. Penuh perasaan. Ya. Jangan sampai pentilnya kepencet ya. Soalnya nanti gelombangnya jadi ngaco. Enggak Pak Haji, maksudnya itu waktunya jam berapa atau Bebas. hari? Oh, bebas. Bebas. Makin banyak yang nonton, makin cepat terkabul. Amin ya robbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Jadi nanti istri lo sebelum lo remas tenteng dulu ke perapatan. Nanti kan viral, follower lo banyak. Ya lah di rumah. Sambil ngucap. Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Teti yang semalam menghadiahkan lukisan adik saya kepada Bapak Haji Disa Susanto. Maaf, saya bukan tanya, karena semalam nggak sempat menyampaikan hal ini karena waktunya sudah mendesak dan mengingat teman-teman yang lain juga masih banyak yang ingin bertanya. Pertanyaannya apa? Di sini saya bukan bertanya tapi ingin ingin minta tolong tapi sekalian juga bersedekah. Maksudnya gini, saya kan agen umroh dan haji plus dari suatu travel umroh. Tapi di sisi lain saya punya
hajat ya, punya hutang yang sebenarnya jatuh temponya itu harus besok itu tanggal 4 sudah harus udah harus memenuhi, tapi saya minta tenggang waktu lagi tanggal 6 gitu ya, tanggal 6. Nah, ini saya punya harapan RDAY itu saya punya ini masih punya 13 voucher DP umroh senilai seharga 3,5 juta tiap satu jamaah, 3,5 juta satu jamaah DP ya, DP-nya 3,5 satu jamaah. Nah, ini akan untuk RDAY akan saya jual 2,5 saja, jadinya per lembarnya saya sedekahkan 1 juta. Jadinya RDAY nggak pernah beli begitu, Bu. oh nggak pernah beli begitu. RDAY pakai maktur, langsung bayar di muka. Oh gitu Ya. ya. Kita nggak pakai travel abal-abal, kita pakai travelnya maktur. Ini bukan travel abal-abal, ini sudah berpengalaman 33 Ya tahun. nggak mungkin lah, masa travel jual voucher? Nggak usah lah, langsung aja DP. bayar tunai. Ada DP-nya jadinya. Nggak Jadi- usah, langsung aja tunai, Bu. Kita udah pakai maktur. Oh gitu. Iya, pakai maktur. Jadinya nggak bisa membeli punya kami. Nggak mungkin lah, kita nggak main recehan, Bu. Oh, Duitnya kita iya. kan udah banyak. Iya. Ada lagi? Ya kalau gitu aja dibeli langsung bisa. Nggak mungkin gue dirayu sama nenek-nenek. Yo, yang lain nanya, yang laki. Ya, sudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Ini saya bawa entong Pak Haji. Pertanyaannya, Ingin punya uang 100 miliar. Habis. mantesin sama muka lo dulu. Muka lo pantes gak? Muka lo kan gak pantes. Mantesin bos. Minimal lo nyesuaiin dulu sama wajah lo sama duit 100 ribuan. Tuh, ganteng mana sama muka lo? Ganteng saya Pak Haji, banyak situ. Ya lo tinggal praktekin ilmu RDAY aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Lo juga baca Quran yang gak double. Baca Quran lo bisa gak 12 juz? Baca Quran dulu, jangan saya mau punya duit 100 miliar. Malaikat langsung cepirit, bos. Gue tanya, Allah kabulin nggak? Nggak, Haji. Kenapa? Mukanya disesuaiin dulu. Gading rumah-rumah. Ada lagi? Ada lagi ya pertanyaannya? Ini menanyakan entong ini Pak Haji. Entong. Entongnya kenapa? Ini terlalu muda, Pak. Ini buat manggil duit kurang greget. Ini cocoknya buat nabok kontol lo. Cocok nih. Masih muda. Jangan yang muda, yang tua. Yang tua begini nih. Bisa manggil ratusan miliar. Ya, mbaknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mbaknya namanya siapa? Nama saya Dian dari Pekalongan. Dian dari Pekalongan. Iya. Kegiatan Mau tanya, Pak sehari-hari apa, Dian? Haji, ibu rumah tangga sama jualan di toko Pak Haji. Jualan Jualannya alat tulis Pak Haji. alat tulis. Iya. Terus Pertanyaan saya, suami saya mau jual aset. suaminya mau jual aset. Iya, mau jual aset kebun tanah. Biar Atas nama siapa? atas Nih bos, kayak gini nih, kayunya jati nih bos. Nih kayak gini, tuh. Ya nggak mungkin kan buat orang sakit tinggal satu. Lo kan nggak urgent, ini yang urgent. Soalnya ngerinya lo nggak buat manggil duit, buat manggil alat kelamin, ngeri gue. Hijabnya beda. Hijabnya beda. Pertanyaan apa ya, Pekalongan? Iya, suami saya mau jual aset. Suami kamu ikut gak? Ikut. Oh terus, tanahnya siapa? Nama tanahnya milik dari orang tuanya Pak. Orang tuanya suami. Iya. Terus, Terus yang punya suami apa punya Yang- orang tua? yang punya suami udah dikasihkan sama suami saya. Atas namanya siapa? Atas namanya masih ibunya. Oh, terus ibunya masih hidup apa udah meninggal? Masih sehat. Umurnya berapa? Umurnya ibu berapa, Pi? Lali, mantu. Udah balikin aja nih mantu. 60. Mantu aja lupa umurnya mertua. Kira-kira 65 atau Ya udah, pakai ilmu RDAY, rendam celana dalam, air rendamnya dicawi-cawi boleh. Foto tanahnya ditulis,
dikempit di alat kelaminnya suami atau alat kelaminnya ibu mantunya selama 65 hari kalau umurnya 65 tahun. Udah ntar laku. Amin. Ada lagi? Terus pertanyaan kedua, biar usaha saya berjalan Usahanya lancar. apa? Jualan toko alat tulis, Pak Haji. Jualan ATK. ATK. Iya. Gampang mbak, direndam cah dalam mbaknya atau cah dalam suami digabung mbaknya, dicawik-cawik di depan toko ATK. Seperti Ibu Tati, mungkin dia nonton kali. Bu Tati itu dia dagang peralatan pertanian. Waktu dia datang, omsetnya paling sepi 20 juta per hari, paling rame 50 juta per hari. Dia rendam cah dalamnya dia cawik-cawik tiap hari. Sekarang omsetnya paling sepi 500 juta. Amin. Paling sepi. Paling rame 900 juta. Kemarin dia testimoni di sini. Nah, Ibu praktekin aja. Ya. Ya. Ya, Yo. Pak Haji. Makasih. Bos. Nama Assalamualaikum, nama saya Fahmi Pak Haji. Fahmi. Pertanyaan apa Mi? Saya mau bilang saya ada tanah Pak Haji, saya mau jual sudah 2 tahun ini nggak bisa-bisa Pak Haji. Nggak mungkin nih. Kenapa? Karena otak lo otak dagang. Kalau nanti nih tanah laku, duitnya gue buat bayar utang, nggak boleh. Kalau nih tanah laku, duitnya gue mau bikin kontrakan, nggak boleh. Kalau main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sampai di atas, belum turun ke bawah, lo udah masuk ke daerah lawan. Kata hakim garis, offside bos. Jadi lo pengen jual tanah, titik. Siap. Ini berlaku semua. Jangan beranggapan gue mau jual tanah ini, nanti uangnya gue mau beliin yang di sebelah situ. Nggak boleh. Itu namanya offset atau jadi Tuhan kecil. Jadi tanah mau dijual, titik. Kita kan suka enggak. Nanti ini kalau tanah laku, gue mau lunasin dulu nih si utang-utang ini nih yang rentenir, yang riba-riba. Nggak boleh. Iya, Pak. Kan nanti bisa lunas dari yang lain. Amin. Nah gitu. Siap Pak Haji. Ada lagi? Enggak, cuma Sip, Ibu. Terima kasih. Namanya Tuhan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya yuk diri. Pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Ibu Yusriani dari Makassar. Pak Haji dari baru tadi tiba dari Makassar. Pertanyaannya Makassar. Pertanyaannya, kalau bisa mau privat juga Pak Haji. Hah? Mau privat juga. Mau privat, Ibu masuk grup dulu. Nanti kan diumumin. Hari ini ada privat di Aeon Mall Sentul, di Starbucks. Hari ini ada privat di Hotel Alana. Hari ini ada privat di Hotel Aston. Diumumin dulu, kayak tadi kita di Aeon. Pagi di Sentul dari jam 7 sampai jam 10. Mall bukanya kan jam 10. Di mall dari jam 10 sampai tadi jam 22. Ada Ya, lagi? ya pertanyaan saya dulu nih Pak Im, sebelum privatnya. Pertanyaan kan sementara ini pertama itu mau ketemu investor di sini Mau ketemu? Investornya kami itu untuk usaha pupuk itu. Apa? Usaha pupuk organik di Usaha pupuk organik. iya Maksudnya? mau penjualan ini mau kan sudah ketemu pabriknya, terus ketemu nih lahan-lahannya sudah ada, desa-desanya sudah ada, tinggal yang membiayai ini belum ketemunya. Rencana ada investornya ini yang sudah janji ada di Jakarta. Rencana mau ketemu insya Allah besok atau ya secepatnya Ketemu investornya. Ya, iya mohon ini supaya bisa secepatnya gitu. Kenapa nyari investor, Bu? Karena nggak punya uang sekarang. Ya lu minta ke Allah, kan ayatnya mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Minta, lu malah nyari investor. Nggak setuju gue. Minta aja sama Allah, pasti usaha gue jalan, pasti. Gue nggak setuju. Oke? Iya. Ada lagi? Yang kedua ini Pak Haji lagi mau pertemukan pembeli dan penjual cangkang. Ini ada teman dari Belitung, Bangka Belitung, cari cangkang sawit. Terus saya udah ketemu di daerah Mamuju itu punya cangkang sawitnya. Mudah-mudahan bisa ketemu ini harganya Pak Haji. Ya nggak mungkin lah, itu proyek halu lah, jangan. Emang nih minta, emang nih ada yang beli, ditemuin nggak bakal ketemu bos. Kalau udah ketemu lo ditikung. Ngapain? Jadi gimana bagusnya Pak Haji? Ya lu tadi yakin aja sama Allah, pasti gue punya usaha sendiri. Kalau itu namanya mediator. Iya. Istilahnya broker. Buat apa? Udah nggak usah. Takutnya lo ngarep-ngarep. Ketemu enggak, udahlah.
nggak usah cari yang lain aja. Minta, oke? Oh, iya. Sayang. Kok Pak Haji ngomong begitu? Kalau udah gue keker alat kelamin lo tuh. Ayo lagi. Jadi bagaimana? Oh ya tinggalkan aja Pak Haji, nggak usah dipikirin. Nggak usah. Oh iya. Buat apa mikir? Kan udah ditulis 50.000 tahun yang lalu udah ditulis. Ibu kan nggak mimpi sebulan yang lalu bakal ketemu di RDAY, ikut seminar yang bawahnya kandang embe. Iya, Di mana-mana kan seminar di hotel. Benar. Di mana-mana kan seminar mulainya jam 8 pagi, jam 9 pagi. Ini seminar mulainya jam 11 malam. Kayaknya nggak ada deh di sini doang. Iya. Tapi manjur. Nanti lo ijab aja sama anak yatim. Saya punya usaha sendiri. Amin. Amin. Saya punya usaha sendiri. Amin. Yakin. Kalau Iya. itu namanya broker buat apa? Yang ini usahanya yang pupu aja gimana ya Pak? Kan perusahaan saya yang pupu ini aja yang mintanya Yang pupuk. Iya. Ya kan ayatnya mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Jadi lu mintanya ke Allah. Ini mintanya ke broker lagi. Ngapain sih broker? Brokokok iya ntar yang datang. Oke? Iya, Bapak. Yuk, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya pengen utang lunas Pak Haji. Kenapa nggak bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud baca Quran 12 juz? Bapak Belum tahu. belum tahu. Ya udah, Bapak paksain ilmu RDAY bangunnya harus jam 00. Iya. Harus senyum. Senyumnya 41 kali, sekali senyum 20 detik. Harus mandi. Basah dari ujung kepala. Harus sholat. Tahajud. Iya. Harus baca Quran bertahap 12 juz. Iya. Nah, nanti Bapak dapat kasih jalan, nama Allah dikasih jalan. Gitu. Tapi kalau Bapak bisa 12 juz selama 99 hari, contohnya tamu-tamu saya yang udah kaya raya tajam melintir, net per bulan 10 miliar tanpa kerja. Gitu. Saya nggak setuju Bapak kerja. Kenapa? Udah jelek, mau kerja di mana lagi lu? Oke? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Udah. Yuk, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Saya jual coto Makassar Pak Haji. Saya Jual coto Makassar. Tapi, jual soto Makassar. Ya. Coto Makassar. Coto Makassar Di mana jualannya? di Jakarta. Terus? Nah sebelumnya itu saya ramai banget ya. Nah sekarang itu malah semangkok aja nggak pernah ada yang beli. Saya udah 6 kali kesini Pak Haji. 6 kali. Iya. Terus pertanyaannya apa ke saya? Pertanyaannya gimana caranya supaya bisa ramai kembali Pak Haji? Gampang lah, kalau pakai ilmu kearifan lokal nenek moyang lu zaman dulu. Cara dalam lo copot, lap di meja sambil ngomong jorok. Alat kelamin laki disebut, alat kelamin perempuan disebut. Datang beli, sebut alat kelamin laki yang paling gede. Alat kelamin perempuan ada kata gede, alat kelaminnya sebut. Udah itu udah Pak Haji. Teruslah. Oh iya. Terus jangan kalah sama TUCI. TUCI omsetnya tadinya 1.400.000. Sekarang TUCI omsetnya per hari 40 juta. Dulu dagang soto omsetnya per hari omsetnya cuma 1.400.000. Sekarang 40 juta. Orang-orang mah dagang soto 15.000. TUCI dagang sotonya semangkok 40.000 nggak nawar. Udah lo praktekin aja. Kedua Pak Haji, ada penan saya. Ada apa? Penan saya tuh di Menantu. Penan. Ponakan. Iya. Jadi dia itu bersuami sama orang Makassar. Nah, suaminya itu pergi nikah lagi dan semua harta-hartanya diambil sama suaminya. Gimana caranya supaya suaminya kembali seperti semula, sayang sama istrinya dan semua aset-asetnya itu dibalikin ke istrinya. Maksudnya gimana? Gini kan ponakan saya itu bersuami sama orang Makassar. Ya. Nah suaminya itu suaminya itu selingkuh. Nah sekarang itu semua hartanya, harta istrinya yang dikasih sama istrinya diambil kembali. Gimana caranya supaya suaminya kembali dan
harta-hartanya dibalikin ke istrinya. Pakai celana dalam suaminya, dipakai sama istrinya, nanti suaminya balik lagi. Oh gitu Pak Haji. Kalau pengen istrinya balik lagi, pakai celana dalam istrinya. Kalau istrinya celana dalamnya dibawa, semuanya cari celana dalam yang masih baru, dipakai dibalik, nanti dia balik. Iya. Ada lagi? Iya, udah gitu Oke, aja Pak Haji. yuk. Makasih. Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Tarman Pak Haji. Ya. Saya dari Pondok Cabe. Ya, apa pondok? Gini Pak Haji, saya berserta Ibu Notaris mau jual gedung yang posisinya ada di Melawe, Blok M. Gampang lah, lo jangan mengharap aja. Kan lo mengharap, kalau nih gedung laku lumayan, fee-nya bisa gue berangkatin umroh. Siapa? Nggak boleh. Lo lihat jual-jual aja, nanti laku. Siap Pak Haji. Kebanyakan kan tamu-tamu RDA yang hajatnya lemot, dia berharap nanti kalau di tanah laku, gue mau umroh sekeluarga. Ya elah, kata Allah, lo umroh pakai duit yang lain bukan dari situ. Itu namanya Tuhan kecil. Iya Pak Haji. Lo kan niatnya kalau nanti laku gedung di Melawai, lo dapat fee-nya lo mau buat apa? Nggak boleh. Itu yang bikin nggak laku-laku. Ada lagi? Terus dia kan udah bilang jadi, dia yang pembelinya udah niat jadi mau beli, tapi sampai sekarang sini belum Apa? clear Pak Haji. Apa? Pembelinya udah waktu itu udah ada, udah mau jadi gitu, tapi sampai saat ini belum clear. Ya nggak mungkin lah, karena semuanya berkepentingan mengharapkan fee. Nggak bisa bos, ditikung sama Allah. Berarti kan dia jadi Tuhan kecil. Iya Pak Haji. Makanya broker-broker nggak pada kaya raya karena dia nggak tahu tekniknya. Tamu gue bos broker-broker kaya raya tajir melintir karena dia praktekin ilmu RDAE. Sebelum ketemu orang dia sedekah pembersih WC 1 juta. Gitu. Di mana-mana kan pembersih WC 2.000. Lah kita pengen dapat fee-nya 1 miliar. Masa sedekah pembersih WC 2.000. Bagi-bagilah. Iya Pak Haji. Itu. Ada lagi? Udah cukup Pak Haji. Ya, yang lain Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Nama saya Mariama, saya dari Bekasi. Pertanyaan apa? Gini Pak Haji, yang sebenarnya yang kena anugerah itu anak saya. Jadi saya sebagai orang tuanya pengen bantu. 2 minggu yang lalu saya udah kemari Pak Haji. Hah? 2 minggu yang lalu saya udah kesini. Alhamdulillah setelah dari sini banyak sekali keajaiban yang buat saya senang, bahagia. Apa yang bikin Ibu senang? Waktu tanggal 21 Oktober besok kita akan mengadakan tour. Ya alhamdulillah tiba-tiba saya baru nyicil sedikit 20.000, tiba-tiba sudah ada yang melunaskan. Saya tidak tahu. Jadi Ibu senang ya? Ya alhamdulillah bahagia banget. Terus apa lagi? Terus Pertanyaannya? Kebetulan yang kena anugerah itu anak saya. Jadi saya membuat dia lagi ditekan sama investor dan juga belum ada pencairan dari SDEP Pak ya. Itu saya mohon, ya mudah-mudahan Allah kabul, semoga kabul ya Pak Haji. Ya Ibu Biar tinggal bisa ijab cair. sama anak yatim. Ya insya Allah. Ijab. Ya. Ada Terus, lagi? Ya itu aja. Pokoknya saya minta pasti kabul supaya nggak ditekan sama investor dan investor yang baru mau menanam modal. Aja Pak. Ya Ibu tinggal ijab sama anak yatim. Iya. Kalau Ibu mau, anak Ibu diselakangin pakai alat kelamin Ibu. Oh gitu Pak Haji. Iya, diumpetin di alat kelamin Ibu biar nggak ketemu sama investor. Iya, setelah anugerah ini dari anak yang bungsu, jadi anak yang pertama juga terkena juga jadi imbasnya Pak Haji. Ya udahlah, itu usaha halu dikerjain Bu. Udah, lo suwuk aja, suwuk biar aman. Tadi anak saya sudah sedekah ekstrim karena ibadah ekstrimnya dia belum bisa karena kalau malam itu dia ngenin HP Pak Haji. Boleh. Promo gitu. Tadi saya Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Nanti ya, Bu Pak Haji, suwuk atau dicamain. Tapi kalau sama orang tua gitu nggak apa-apa sedekah. Nggak apa-apa, alat kelamin Ibu namanya, kan lagi atas nama pulen-pulennya. siapa, Pak Haji? Oh gitu. Alat kelamin Ibu lagi pulen-pulennya. Diremes, taruh di mukanya anak Ibu. Gitu. Kalau alat kelamin Ibu udah perang, nggak manjur. Oke? Mau tanya lagi Pak Haji masalah air pandan, saya juga belum jelas, kadang-kadang buka di YouTube masih belum jelas juga. Direndam air pandan buat mandi biar Ibu wangi. Jadi orang kalau ngeliat Ibu pengen nitipin duit aja.
Begitu. Gitu aja Pak Haji. Ya udah, Ibu makasih. cek deh rumah makan mana tuh yang pakai pandan, nggak pernah sepi. Salah satunya Bebek Tepi Sawah. Salah satunya Hotel Dharma Wangsa. Ibu lihat, eksklusif. Cuma nasinya pakai pandan doang. Pandan aja ya. Yuk, Bapak. Makasih banyak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pandannya mentah. Ya. Iya, diikat simpul 9 lembar. Kalau makan baru direbus pandannya. Minum direbus, diseduh. Orang yang minumnya pakai pandan, orang yang makannya pakai pandan, orang yang mandi pakai pandan, nipu aja nggak kelihatan. Apalagi jujur, ya kan? Ya kan, orang kalau nipu kelihatan kan? Ini enggak, kayaknya penipunya wangi bener. Menjanjikan banget. Padahal setelah dapat banyak kita kabur ya. Makasih Pak Haji. Ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nardi dari Jawa Timur, Batu Pak. Lebih ke sebetulnya yang kecil-kecil sih udah terkabul semuanya. Udah terkabul ya kecil-kecil. Ya, alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya apa? Saya kan dikasih tahu istri Pak Haji. Itu Pak Haji kan punya deketin mic-nya, gua nggak dengar, deketin mic-nya. punya orang tua ya, bintinya itu Pak Haji. Apa? Itu, Pak Haji punya bapak namanya Pak Suwondo, betul nggak itu Pak Haji? Iya, bapak saya Suwondo. Nah itu Desa Surworejo, Desa Langanrejo. Itu yang saya tanyakan Pak Haji. Makanya setiap kali saya ucapin doa itu saya sebutin gitu. Katanya istri saya suruh nyebutin. Itu aja. Nah yang kedua, saya kalau tahu nama bapak gue? Iya, masalahnya saya kan nonton YouTube-nya terus Pak Haji. Oh iya. Sambil ngelakuin itu. Nah, Oh iya, manjur bos. alhamdulillah Pak Haji. Gue, Alhamdulillah. rata-rata. Nah, lebih ke testimoni sih sebetulnya Pak Haji. Mau testimoni? Iya, sebetulnya sebelum kesini saya. Bos, testimoni madep ke belakang bos. Oh iya. Biar ibu-ibu pada becek semua bos. Oh iya, maaf semua. Nah, Madep sono. saya kenal RDAY sebetulnya dari istri Pak Haji. Iya madep sono. Ya, dari istri itu tanggal 1 September. Tanggal 1 September itu istri saya bilang gini, Mas, saya minta izin sholat tahajud ya. Oh jangan, saya kebetulan maniaksek Bapak Ibu. Apa? Maniaksek Pak Haji. Apa? Itu saya suka ML sama istri. ML? Iya. Jam berapa ML-nya? Ya nggak tentu Pak Haji, ya sewaktu-waktu itu aja. Sewaktu-waktu? Iya. Pantesan ubin pada robek ya? Betul Pak Haji, betul. Nah, sebelumnya saya minta maaf, saya tadi sudah keliling lihat Cibolong juga. Takjub gak lo? Iya. Terus tanggal 3 hari itu saya habis dari masjid itu kan saya jujur Pak Haji, saya nggak pernah sholat Pak Haji. Gak pernah? Nggak pernah. Tepuk tangan dong. Wow. Nggak pernah sholat. Terus Suhu kita nih ya. iya. Terus Suhu. habis 3 hari itu saya kan mulai belajar sholat. Istri saya sholat dari Pak Haji. Terus saya tiba-tiba sholat aja di belakang di sampingnya, terus dia boleh ngomong gini, Mas tadi taunya sholat saya ngikut jamaah dong. Nah iya, nggak nunggu saya kan mau belajar sholat, saya bilang gitu. Nah 3 hari saya bilang ke istri, yang saya mau sholat di masjid aja deh, biar ikut jamaah gitu Pak Haji. Nah pulang dari masjid habis sholat isya itu kira-kira jam 8 saya lihat YouTube, itu yang keluar Pak Haji melulu itu. Saya? Iya. Tadi gue pesan YouTube, gue nggak mau yang jelek. Iya, makanya itu kan maaf Pak Haji, itu saya skip terus Pak Haji. Skip? Iya, skip. Skip itu artinya apa? Dimatiin gitu loh Pak Haji. Dimatiin? Iya. Pantesan kontol gue ngaceng mulu. Iya, alhamdulillah. Terus besoknya tuh notifikasi mungkin sama istri saya di subscribe ya, di subrek atau apa kata Mas Regi itu. Tuh tiap hari muncul terus Pak Haji depan saya. Akhirnya kan 3-4 harinya di tanggal berapa itu ya, hari Senin tuh udah saya pantengin aja. Oh, ini kok masuk akal juga ya. Apa? Masuk di kepala saya kan, saya anak saya itu kan sebelum saya kenal RDAD kan saya suluh barikin itu lomba Pak Haji, lomba ikut karate itu juara 1 Pak Haji, alhamdulillah juara 1 ikut U2SN itu. Terus kemarin dia ikut tim futsal itu jadi top skor, malah karena sudah tahu ilmunya RDAY. Nah yang saya itu 4 hari itu kan muncul terus Pak Haji notifikasinya. Udah tonton aja deh. Itu 3 hari saya tonton Pak Haji.
Nah, sejak tanggal 8, tanggal 1 kan saya mulai. Tanggal 8 itu mulai ilmu RDAD saya kerjain, kata Pak Haji kan sebelum ke sini kerjakan dulu kan itu. Iya. Lakukan dulu. Ya udah, saya ikut aja sama Pak Praktekin Haji. dulu. Saya ikutin petunjuknya, pokoknya. Jadi yang dipraktekin sama Bapak ilmu RDA ilmu yang mana? Pertama sedekah subuhnya, terus yang 1 juta itu malah pernah lupa juga itu Pak Haji. Habis sedekah 1 juta, terus ngeklik lagi 1 juta lagi itu pernah. Tapi alhamdulillah kembali semua. Terus yang sholat qobliyah ba'diyahnya, alhamdulillah saya bolongnya cuman waktu kesini. Itu kan naik bus nggak bisa. Nah setelah di sini sudah tertutupi semua. Nah yang lebih hebatnya itu yang teman-teman yang utangnya 5 tahun yang lalu, terus ada yang 4 tahun yang lalu itu ya nggak ya receh sih, cuma 200 300 kan sering Pak Haji, tiba-tiba kling, itu uang masuk belum? Uang apa? Lihat aja itu di EBG kamu. Saya lihat, oh iya ada uang 200.000 nih, lumayan. Itu yang kecil-kecil, makanya saya bilang ilmu RDA itu nggak ada yang nggak ampuh, semuanya ampuh. Termasuk yang ML itu. Jadi terakhir makanya saya hari Kamis kemarin itu kurang 1 minggu itu saya minta sama Allah saya mau ke RDA, nggak punya duit. Saya bilang gitu Pak Haji, saya minta duit, pokoknya besok minta duit. Nah itu uang di bank yang diendapkan selama 3 bulan itu kan nggak bisa cair. Bulan kemarin tuh bulan Agustus itu saya minta itu Bapak Ibu. Tolong dong Pak, itu dikeluarin. Saya nggak punya duit suruh untuk angsuran. Ternyata nggak bisa Pak, saya mohon, makanya udah dah, saya ikut Pak Haji aja deh. Ya maaf, ilmunya saya terapi dulu, belum saya datang sini Pak Haji. Yang mana? Ya semuanya, yang sholat, yang cuman ngajinya belum. Oke. Karena habis ngaji ngantuk, dapat 2 juz 3 juz ngantuk. Nah yang luar biasa, saya ngaji habis sholat tahajud, habis mandi malam, sholat tahajud, terus 12:30 sampai jam saya lakukan dari. Bapak dan Ibu kalau pengen ngaji nggak ngantuk, ambil celana dalam di lemari yang bersih, celana dalamnya Bapak atau Ibu yang di dalam bersih, diikat di kalung, buat kalung di leher, itu nggak bakal. Terus kedua minum kopi yang pahit, nanti baca terus sampai pagi, dituntun sama celana dalamnya. Ini benar testimoni yang kemarin orang BSD yang cair 350 juta, yang cair dia. Jadi dia baca sehari 12 juz. Itu yang nuntun itu pakai celana dalam yang bersih, bukan yang kotor. Ambil di lemari, kan ada yang buat paha ditaruh, kalau nggak muat digunting dikit, tok, udah baca. Boleh? Ya boleh lah, kan itu bersih kayak baju. Pakai di leher sama minum kopi yang nggak ada gulanya. Udah nggak ngantuk sampai pagi terus. Makanya dia cair kemarin 350, cair lagi 3,5 miliar, cair lagi. Ini juga bukan ilmu saya, ilmunya dia. Makanya saya bilang, Mbak, kuncinya apa lo bisa 12 juz? Itu daripada Bapak dan Ibu beli remason taruh di mata. Oke, yuk Bapak apa lagi? Yang terakhir itu uang di bank itu Pak Haji. Nah uang di bank itu kan tiba-tiba pagi, habis saya minta malamnya itu pagi jam 8 itu saya jualan ikut istri ke pasar. Itu iseng-iseng lihat Livin itu e-bankingnya Mandiri itu Pak Haji. Ya. Loh ini uang dari mana? Saya bilang, masa sih ini uang? Saya hitung dulu, saya tulis Pak Haji, saya tulis. Oh betul nih 18 juta, alhamdulillah besok saya bisa ke RDA gitu. Jadi itulah hebatnya. Kenapa saya yakinnya bukan 100% nih Bapak Ibu, 1000% saya datang ke sini. Itu yang tadinya uang di bank itu ya, itu kan sistem. Yang nama sistem kalau bukan atasannya atau siapapun yang tanda tangan itu nggak bisa keluar Bapak Ibu. Ini Allah yang nyuruh. Ya udah dah, kalau Allah yang nyuruh semuanya nggak ada yang. Jadi praktekin dulu aja ilmu RDI ya. Iya. Oke. Udah ada lagi? saya praktekkan Pak Haji. Ada lagi pertanyaan? Itu aja yang saya tanyakan Pak Haji yang Pak Suwanto itu. Boleh. Yang pernah ya. Biasanya saya minta sini dengan ridho Allah, saya sudah ketemu sama anak yatim. Boleh. Bonusnya. Udah ketemu ibu yatim belum? Udah Pak Haji, tadi di warung juga ketemu. Iya. Nah sekarang bonusnya ketemu Pak Haji. Siapa tahu dapat bonus privatnya juga gitu. Boleh. Makasih. Boleh. Ada pertanyaan nggak? Enggak Pak Haji, saya privat aja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.